Selamat datang di Ion Channel. Belajar bersama Ion dengan hati dan pikiran yang on. Sebelum kita beranjak ke video kali ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya untuk mendapatkan info-info konten yang menarik dan insya Allah bermanfaat. Dan yang terakhir, jangan lupa juga untuk like dan share sebanyak-banyaknya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Bayu Angsena Bastari, dan kali ini kita masih akan membahas satu sifat koligatif larutan yang terakhir, yaitu tekanan osmosis. Sebelum kita beranjak apa itu tekanan osmosis, mari kita simak penjelasan mengenai peristiwa osmosis. Di gambar ini terdapat suatu bejana yang dipisahkan oleh membran semi-permeable di sini. Nah, secara kasat mata mungkin tidak terlihat perpindahan molekul di sana ya. Hanya saja kalau misalkan kita amati secara level mikroskopis, ini terjadi perpindahan molekul dari sisi kiri ke kanan dan kanan ke kiri, namun perubahannya neto sifatnya. Nah, kemudian jika ke dalam suatu sisi kita masukkan suatu zat terlarut, hingga yang sebelah kanan konsentrasi lebih besar, yang sebelah kiri konsentrasi lebih rendah. Nah, kemudian yang terjadi adalah seperti ini. Terjadi perpindahan molekul dari bejana sebelah kiri menuju ke sebelah kanan. Ya. Dan ini disebut sebagai peristiwa osmosis. Nah, peristiwa osmosis adalah peristiwa perpindahan molekul air dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi. Nah, jika pada sisi kanan yang permukaan larutannya lebih tinggi, kita berikan satu tekanan lagi sehingga tinggi larutannya menjadi sama kembali, maka tekanan ini disebut sebagai tekanan osmosis. Tekanan osmosis sendiri adalah tekanan minimum yang diterapkan untuk mencegah peristiwa osmosis. Tekanan osmosis diberi lambang dengan P, dan nilai tekanan osmosis dapat dihitung melalui M dikali dengan R dan dikali dengan T, di mana M adalah molaritas dan R adalah tetapan gas ideal, kemudian T adalah suhu dalam Kelvin. Baik, untuk lebih jelasnya mengenai perhitungan, mari kita coba kerjakan soal berikut. Imran melarutkan 6 gram urea dengan MR60 ke dalam 100 ml air. Jika saat itu suhu larutan 27 derajat Celcius, berapakah nilai tekanan osmosis larutan tersebut? Diketahui nilai R adalah 0,082 liter atmosfer, mol pangkat min 1 dan Kelvin pangkat min 1. Ini harusnya Kelvin pangkat min 1 ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengerjakan soal ini? Seperti biasa, kita harus mencari data yang ada gitu ya dari soal ini. Yang pertama kita punya massa zat terlarut, itu 6 gram urea, kemudian di sini kita memiliki data volume zat pelarut, kemudian sehingga ini akan menjadi volume larutannya ya. Kemudian yang ditanyakan adalah tekanan osmosis. Nah, dari data yang kita punya, kita juga akan berurusan dengan beberapa rumus-rumus ini, yaitu pertama P adalah MRT atau M kali R kali T, dan di mana nilai M-nya adalah molaritas dari urea itu sendiri, yaitu massa urea dibagi dengan MR-nya, dikalikan dengan 1000 per mililiter larutan. Nah, kemudian nilai molaritasnya kita masukkan, yaitu 6 per 60 dikali dengan 1000 per 100, sehingga nilai M-nya adalah 1 molar, dan nilai P-nya kita bisa cari kemudian, yaitu kita masukkan M-nya adalah 1 molar, kemudian R-nya adalah 0,082, dan suhu nilai T-nya kita ubah dari 27 derajat Celcius menjadi 300 Kelvin. Sehingga kalau kita hitung nilainya akan didapatkan tekanan osmosisnya adalah sebesar 24,6 atm. Nah, masih mudah bukan? Nah, baik itu materi sifat koligatif larutan yang terakhir. Nah, nanti selanjutnya kita akan lanjut lagi ke sifat koligatif larutan yang zat elektrolit. Baik, untuk hari ini dan di video kali ini saya ucapkan banyak terima kasih. Sudah mudah-mudahan juga videonya mudah dimengerti oleh kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.